Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Materi ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu duduk di bangku SMP. Nah, sekarang kita ulang lagi di kelas 10 SMK. Oke, langsung ya. Persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan linear yang mempunyai satu variabel, kemudian pangkat dari variabelnya adalah 1 menggunakan tanda sama dengan. Bentuk umum persamaan linear satu variabel itu adalah AX tambah B sama dengan C. Nah, di sini variabelnya adalah X, kemudian A adalah koefisien dari X, B dan C adalah konstanta. A, B, dan C adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya adalah X kurangi 4 sama dengan 5. Ya, X kurangi 4 sama dengan 5. Itu contoh persamaan linear satu variabel. Kemudian 2B kurangi 4 dibagi 5 sama dengan 2, itu juga contoh persamaan linear satu variabel. Jadi pangkat variabelnya itu 1, kemudian menggunakan tanda sama dengan, ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ya, penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah nilai peubah atau nilai variabelnya bisa X, bisa B, bisa A, bisa C yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, contohnya langsung ke nomor 1. Kita akan menentukan penyelesaian persamaan linear X kurangi 4 sama dengan 5. Ya, kita akan mencari nilai X-nya. X kurangi 4 sama dengan 5. Langsung cara cepat, X sama dengan yang kita carikan X. Maka yang pindah itu ini kurangi 4 pindah ke kanan jadi ditambah 4. Sehingga X-nya sama dengan 9. Langsung ketemu. Ini adalah penyelesaian dari persamaan linear X kurangi 4 sama dengan 5. Kemudian contoh yang nomor 2, bagaimana menentukan penyelesaian dari 2B kurangi 4 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita kalikan ya. 5 itu dikalikan ke sana ya. Jadi 2B kurangi 4 sama dengan 2 kali 5. Ya, ini karena kedua ruas kita kalikan 5. Ya, jadi secara konsep begini, 2B kurangi 4 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ini penyebutnya kita buat 1. Maka ruas sebelah kiri harus kita kalikan 5. Di sini yang kanan pun juga dikalikan 5, begitu. Nah, di sini kan bisa disederhanakan. Sehingga yang sebelah kiri adalah 2B kurangi 4 sama dengan 2 kali 5. Atau secara mudahnya langsung aja dikalikan ke sana ya, 2 kali 5 begitu. Sehingga kita hitung, yang perlu dihitung adalah 2 kali 5. Maka ini ditulis tetap 2B kurangi 4 sama dengan 10. Kemudian 2B sama dengan, nah ini 10 tambah 4. 2B sama dengan 14, kemudian B-nya sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ya, ini adalah penyelesaian dari persamaan linear 2B kurangi 4 dibagi 5 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel biasa disingkat dengan PTLSV ya. Di sini ada T-nya. Adalah pertidaksamaan yang mempunyai satu variabel, pangkat dari variabelnya adalah 1 dan menggunakan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan ini ada 4, yaitu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Secara umum hampir sama dengan persamaan linear satu variabel, hanya saja beda di tanda persamaan dan pertidaksamaannya. Contohnya, X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan linear satu variabel. Tapi kalau X kurangi 5 kurang dari 2, nah ini adalah
pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan ini ya bedanya di sini. Nah, kalau x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0, nah ini bukan persamaan linear satu variabel karena di sini pangkatnya ada 2. Kemudian jika ada x kurangi y lebih dari 2 itu juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel karena apa? Di sini ada 2 variabel yaitu x dan y ya. Tuh, kalian harus paham. Kemudian langsung ke contoh penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, x kurangi 4 lebih dari 5. Langkah-langkahnya pun sama jika ini tandanya sama dengan ya. Jadi x membuat di sini agar yang di ruas kiri hanya tersisa x-nya atau di kanan itu tersisa x-nya. Pokoknya salah satu ruas itu harus tersisa x ya. Tuh, sehingga yang harus dipindah adalah kurangi 4 ini pindah ke kanan jadi 5 ditambah 4 sehingga x lebih dari 9. Nah, kalau hanya perpindahan jumlah atau kurang itu bisa tandanya sama saja. Jadi misal lebih dari ya lebih dari, bawahnya juga lebih dari. Tapi kalau nanti dibagi atau dikali bilangan negatif tandanya nanti berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Begitu ya. Nah, untuk x lebih dari 9 jika kita gambarkan di garis bilangan ya, misalkan ini ada garis bilangan, masih ingat 1 jalan ke kanan pasti ada 0, kemudian jalan ke kanan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian jika angka 9 maka di sini kemungkinan ya, misalkan di sini x lebih dari 9 maka ini ke kanan. Oke, ini ada garis bilangan, dia ke kanan. Nih. Nah, tanda lebih dari itu ngefeknya di sini. Kalau tidak pakai sama dengan, maka lebih dari ini lingkaran ini bolong ya, tidak diarsir begitu. Ini tandanya x lebih dari 9. Ya, kalau lebih dari ke kanan, kemudian kalau tidak ada sama dengan ininya bolong. Begitu. Kemudian contoh ke nomor 2. 4 kurangi 2b kurang dari sama dengan 2. Nah, kita cari b-nya ya. 4 kurangi 2b, oke, saya tulis lagi, kurang dari sama dengan 2. Sisakan yang ada variabel b-nya. Sehingga yang dipindah 4-nya. 2 pindah ke kanan kurangi 4. Negatif 2b kurang dari sama dengan negatif 2b. Nah, ini karena kita akan membagi bilangan negatif ya. Yang atas negatif 2 dibagi negatif 2. Tandanya dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Ya, ini perlu diperhatikan. Tanda yang awalnya kurang dari sama dengan itu menjadi lebih dari sama dengan karena dibagi negatif ya. Tanda berubah jika dibagi atau dikali bilangan negatif ya. Tuh. Kemudian jika kita gambarkan di garis bilangan, ini kita selesaikan dulu. B lebih dari sama dengan negatif 2 bagi negatif 2 adalah 1. Jika digambarkan di garis bilangan sama, langsung aja misalkan di sini ada angka 1, kemudian yang dicari yang lebih dari berarti ke kanan, ya kan? Ada tanda sama dengan, maka di sini ada arsirannya. Jadi bulatnya penuh. Kalau ini tadi kan bolong, kalau ini penuh. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini.
Ya, ini daerah penyelesaian namanya. Yang diarsir, arsir ini dinamakan daerah penyelesaian. Nih ya, ini dan ini itu merupakan daerah penyelesaian. Ya, cara menulis himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini ada X sedemikian hingga itu dengan syarat X-nya lebih dari 9. Kemudian X anggota bilangan real. Ini juga sama. Himpunan penyelesaiannya itu adalah karena variabelnya B, maka di sini B sedemikian hingga B lebih dari sama dengan 1, kemudian B-nya anggota bilangan real. Itu adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bisa membantu belajar kalian. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.